Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, apa kabar? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat. Baiklah Ananda, untuk perkuliahan hari ini kita akan bahas tentang transportasi dan pariwisata. Nah, pernahkah Ananda membayangkan bagaimana wisatawan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya apabila tidak ada transportasi atau tanpa transportasi? Nah, maka dapat kita katakan bahwa kegiatan pariwisata sulit terjadi apabila tanpa peran transportasi. Baiklah Ananda, transportasi merupakan komoditi yang paling penting penunjang mobilitas manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sebagaimana pengertian dasar dari pariwisata. Nah, untuk tujuan mengefisiensikan waktu dan tenaga manusia, maka digerakkan oleh mesin, yaitu mesin-mesin dalam alat transportasi tadi. Oke, Ananda semua, transportasi merupakan komoditi vital dalam dunia kepariwisataan. Tanpa adanya transportasi, maka kunjungan wisatawan akan terhambat pula. Dikarenakan transportasi ini berguna sebagai akses menuju ke tempat-tempat atau destinasi wisata. Ananda bisa bayangkan bagaimana wisatawan mancanegara dapat sampai ke Indonesia tanpa menggunakan transportasi, baik berupa transportasi udara maupun transportasi laut. Nah, maka itu akan mustahil terjadi adanya wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia dari luar negeri tanpa bantuan transportasi laut maupun udara. Dalam perkembangannya, alat transportasi saat ini fungsinya bukan hanya sebagai sarana mobilisasi, tapi juga menjadi atraksi wisata, sebagai fasilitas wisata, sebagai sarana dan prasarana pariwisata. Nah, misalnya saat ini sudah ada kapal pesiar, kemudian sudah ada kereta api wisata, kemudian kalau untuk kendaraan lokal seperti di Bandung, mereka punya bandros. Nah, itu semua sudah menjadi atraksi wisata, sudah menjadi sarana dalam objek wisata. Pentingnya transportasi pariwisata, antara lain yang pertama, transportasi merupakan bagian penting dari industri pariwisata yang berperan. Seperti disampaikan di awal tadi, kenapa peran penting transportasi di dalam pariwisata itu ada? Karena untuk memindahkan wisatawan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau wisatawan lokal saja, misalnya, mereka bisa mengunjungi satu objek wisata dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan pribadi atau lewat darat. Nah, bagaimana dengan wisatawan yang antar pulau? Bagaimana mereka bisa menyeberangi pulau? Bagaimana dengan wisatawan dari luar negeri? Bagaimana bisa wisatawan luar negeri itu masuk ke suatu negara tanpa ada bantuannya transportasi? Itu pentingnya transportasi yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa transportasi itu penting dalam dunia pariwisata? Transportasi dan kendaraan canggih telah membuat perjalanan dari seluruh penjuru dunia menjadi mungkin. Orang-orang bisa berkeliling dunia, bahkan dalam waktu yang singkat, dengan adanya bantuan transportasi. Jadi, misalnya dengan memanfaatkan pesawat, helikopter, jet pribadi, perjalanan mengelilingi dunia itu menjadi mungkin. Dengan adanya kapal laut, Columbus bisa menjelajahi Amerika, menemukan benua Amerika. Benua-benua lain bisa ditemukan oleh Marco Polo dan teman-temannya. Karena apa? Karena adanya bantuan transportasi tadi. Sehingga mempersingkat jarak dan mempersingkat waktu tempuh. Yang ketiga, pentingnya transportasi adalah memudahkan industri pariwisata untuk meningkatkan pelayanannya. Jadi ini lebih spesifik. Yang ketiga, pentingnya transportasi. Dalam pariwisata, faktor pelayanan itu sangat penting. Jadi dengan adanya transportasi, jadi pelayanan bisa diberikan wisatawan mulai dari mereka berangkat, mereka dalam perjalanan, hingga mereka ingin kembali lagi saat berada dalam transportasi, tetap mereka rasakan pelayanan. Itu beberapa hal pentingnya transportasi di dalam pariwisata.
Nah, secara spesifik apa sih keterkaitan transportasi dengan pariwisata? Nah, jadi transportasi ini menghubungkan tujuan orang, ya, tujuan orang-orang yang ingin melakukan perjalanan wisata. Menghubungkan tempat mengirim barang dengan tujuan barang itu dikirim. Kemudian menghubungkan antara orang yang ingin diberikan pelayanan dengan si pemberi pelayanan. Nah, itu keterkaitan antara transportasi dan pariwisata. Jadi, kalau kita bicara perpindahan orang atau menghubungkan tujuan, nah, menghubungkan orang-orang dengan tujuannya bepergian, nah, maka peran transportasi adalah tadi untuk mobilisasi manusia. Kemudian untuk memindahkan barang. Nah, untuk memindahkan barang, transportasi sebagai kargo, baik kargo yang dibawa, barang-barang yang dibawa oleh wisatawan maupun barang-barang yang dikirimkan. Kemudian jasa. Nah, seperti kita naik pesawat, kita mendapatkan pelayanan dari pramugari. Kemudian saat kita naik ferry, kita juga mendapatkan pelayanan. Nah, kemudian juga naik kereta api atau transportasi darat, kita juga memperoleh pelayanan. Jadi ada kaitannya antara pariwisata dengan transportasi itu sendiri. Transportasi dalam operasi adalah penting. Ya, dalam operasional pariwisata, transportasi itu penting. Karena sebagian besar disebabkan oleh pelayanan di dalam transportasi, maka pariwisata itu kegiatannya menjadi meluas. Munculnya penerbangan membuat dunia itu semakin mengecil dengan borderless istilahnya, atau dunia itu tanpa batas jadinya karena dapat dijangkau dalam waktu yang singkat. Kemudian kendaraan bermotor pun menjadi kendaraan tambahan saat wisatawan sudah terhubung dengan baik dengan kendaraan laut maupun kendaraan udara. Dalam membahas transportasi, kita tidak lupa membahas apa-apa saja jenis-jenis transportasi. Saya yakin Anda semua sudah tahu bahwa transportasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama transportasi udara, yang kedua transportasi laut, yang ketiga transportasi darat. Nah, namun jenis-jenis transportasi ini ada pembagian-pembagiannya secara ilmiah. Yang pertama untuk transportasi darat dulu kita bahas. Transportasi darat seperti contoh beroda 2, sepeda, ya, beroda 3, ataupun becak, kemudian ada dokar atau delman, ada sepeda motor, kemudian mobil penumpang, mobil barang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, transportasi air. Transportasi air ini terbagi atas regular lines dan charter lines. Regular lines seperti ferry dengan keberangkatan internasional, kemudian ferry dengan tujuan lokal yang menghubungkan antar pulau. Itu merupakan transportasi air reguler. Nah, reguler di sini artinya terjadwal, memiliki jadwal-jadwal yang dapat dilihat oleh orang ramai dan dapat diketahui harganya oleh orang ramai. Kemudian charter lines atau cruiser. Nah, charter lines ini tidak seperti regular lines yang terjadwal, akan tetapi hanya beroperasi sesuai permintaan si pencharter. Seperti contohnya kapal pesiar atau kapal pesiar mini, yacht. Nah, itu hanya beroperasi apabila ada yang mencharter atau menyewa. Kemudian cruise atau kapal pesiar hanya beroperasi apabila ada paket perjalanan wisata menggunakan kapal pesiar. Kemudian yang ketiga, transportasi udara. Transportasi udara ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, international flight. Yang kedua, domestic flight. Untuk international flight, ada schedule airlines atau regular flight. Schedule airlines atau penerbangan yang terjadwal, yaitu penerbangan yang dapat Anda lihat jadwalnya kapan, hari apa saja berangkatnya, kemudian jam penerbangannya ada di jam berapa saja, maskapai penerbangan apa saja yang menyediakan penerbangan internasional, serta berapa tarifnya. Nah, itu dinamakan dengan schedule airlines atau regular flight. Kemudian non-schedule airlines atau charter flight.
Non-schedule airlines atau charter flight ini adalah kebalikan dari schedule airlines, alias penerbangan yang tidak terjadwal. Contohnya, seperti penerbangan helikopter, kemudian jet pribadi, pesawat charteran. Nah, contoh pesawat charteran seperti untuk haji, kemudian fenomena yang baru-baru ini menjemput WNI yang ada di Wuhan. Nah, itu suatu contoh charter flight. Kemudian penerbangan kaum sosialita menggunakan jet pribadi, kemudian penerbangan-penerbangan pejabat dengan menggunakan helikopter, itu tergolong kepada non-schedule airlines atau charter flight. Nah, selanjutnya, jenis transportasi udara yang kedua untuk domestic flight. Domestic flight terdiri dari commercial aviation. Commercial aviation atau penerbangan komersil ini terdiri dari schedule airlines atau penerbangan sesuai dengan jadwal. Kemudian air taxi atau taksi udara. Nah, jadi schedule airlines yaitu penerbangan terjadwal yang dapat Ananda lihat hari apa saja ada jadwal penerbangannya, di jam berapa saja, maskapai apa saja, serta harga dari satu kali penerbangan untuk satu penumpang. Nah, itu dinamakan dengan schedule airlines atau regular flight. Kemudian non-schedule airlines atau charter flight. Non-schedule airlines atau charter flight ini adalah kebalikan dari schedule airlines, alias penerbangan yang tidak terjadwal. Contohnya, seperti penerbangan helikopter, kemudian jet pribadi, pesawat charteran. Nah, contoh pesawat charteran seperti untuk haji, kemudian fenomena yang baru-baru ini menjemput WNI yang ada di Wuhan. Nah, itu suatu contoh charter flight. Kemudian penerbangan kaum sosialita menggunakan jet pribadi, kemudian penerbangan-penerbangan pejabat dengan menggunakan helikopter, itu tergolong kepada non-schedule airlines atau charter flight. Nah, selanjutnya, jenis transportasi udara yang kedua untuk domestic flight. Domestic flight terdiri dari commercial aviation. Commercial aviation atau penerbangan komersil ini terdiri dari schedule airlines atau penerbangan sesuai dengan jadwal. Kemudian air taxi atau taksi udara. Nah, jadi schedule airlines yaitu penerbangan terjadwal yang dapat Ananda lihat hari apa saja ada jadwal penerbangannya, di jam berapa saja, maskapai apa saja, serta harga dari satu kali penerbangan untuk satu penumpang. Itu disebut dengan schedule airlines. Kemudian air taxi. Air taxi ini adalah pelayanan penerbangan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah kecil dalam suatu wilayah. Air taxi ini hanya terbang dari satu poin ke poin selanjutnya. Kemudian kembali ke poin awal. Misalnya, penerbangan dari Medan ke Sibolga, kemudian dari Sibolga ke Medan. Nah, air taxi hanya melayani rute itu saja. Pesawatnya hanya putar balik atau PP dari tujuan awal ke tujuan berikutnya, dari tujuan berikutnya kembali ke tujuan awalnya lagi. Nah, contoh lainnya seperti penerbangan dari Bandara Internasional Kuala Namu ke Nias menggunakan pesawat Susi Air. Kemudian balik lagi dari Nias ke Kuala Namu menggunakan pesawat yang sama, Susi Air juga. Jadi satu pesawat, satu flight itu hanya terbang mengitari suatu wilayah saja. Nah, berbeda dengan schedule airlines. Nah, schedule airlines tadi misalnya penerbangan dari Indonesia, dari Padang ke Jakarta. Nah, dari Padang menggunakan pesawat Lion Air, misalnya JT532, kemudian terbang ke Jakarta. Setelah pesawat tersebut sampai ke Jakarta, pesawat JT532 tadi terbang lagi ke daerah lainnya di Indonesia. Nah, itu schedule airlines itu seperti itu. Berbeda dengan air taxi. Nah, schedule airlines, jadi pesawatnya itu memungkinkan untuk terbang dalam rute yang panjang dan dengan ke lokasi yang berbeda-beda untuk satu nomor penerbangan. Oke, itu untuk commercial aviation. Selanjutnya general aviation. General aviation atau penerbangan umum. Nah, penerbangan umum ini adalah seluruh penerbangan yang ada di domestik.
Jadi baik itu penerbangan charter maupun penerbangan komersial. Jadi penerbangan komersial, penerbangan charter, juga penerbangan dinas seperti pesawat tempur TNI, kemudian juga pesawat kepresidenan. Nah, itu tergolong dalam general aviation. Jadi saya ulangi, general aviation ini yang tergolong di dalamnya adalah pesawat perjalanan dinas seperti pesawat tempur TNI, kemudian pesawat kepresidenan, termasuk pesawat charter, dan juga penerbangan terjadwal. Itu untuk general aviation. Baiklah Ananda semua, itulah jenis-jenis transportasi yang dapat digunakan oleh wisatawan maupun masyarakat umum yang ada kaitannya dengan pariwisata. Sekian untuk materi tentang transportasi dan pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.